Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 6. Video pembelajaran kali ini tema 6 subtema 2 pembelajaran 4. Ya, anak-anakku sekalian, silahkan kalian baca tujuan pembelajaran kali ini ya. Seperti biasa anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Anak-anakku sekalian, Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak atau kanak-kanak dan masa pubertas. Ya. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau anak-anak, dapatkah kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut ini? Ini tabel untuk anak laki-laki ya. Kamu kasih centang saja. Contohnya, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Kalau sudah, dicentang. Kalau belum, dicentang ya. Ini untuk anak perempuan. Jadi kelas 6 anak-anakku sekalian yang perempuan mengisi yang ini ya. Yang ini adalah kolom diisi oleh anak laki-laki. Yang perempuan contohnya, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Ya. Selanjutnya ada kesimpulannya tadi seperti yang saya katakan, apakah kalian sudah masuk pubertas atau belum ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kelana topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Ya, untuk lebih mengetahui seperti apa tari kelana topeng itu, ayo kita baca bersama-sama. Tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya
ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari kelana topeng menggunakan busana diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari kelana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari kelana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Ya, maukah kamu menari anak-anak? Sukakah kamu menari? Ya. Tugas yang harus kamu kirim di WA pribadi Bapak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi Tari Kelana Topeng? 2. Sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Ini sudah sering ditanyakan ya, membandingkan antara informasi ketika kamu membaca judul dengan informasi setelah membaca bacaannya. 3. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Ya, seperti apa Tari Kelana Topeng ya? Silahkan kamu bisa browsing atau cari di mesin pencarian di Google. Ya, kalau tidak menemukan akan saya carikan, besok akan saya kirim ya. Kamu senang menari? Ayo berlatih. Ini tari tunggal. Coba kamu berlatih ya, seperti kita mendapatkan senam baru, kita berlatih setiap gerakan satu persatu. Yang pertama, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Ingat ya, kalian harus selalu didampingi orang tua. Jangan berlatih sendiri. Harap selalu didampingi oleh orang tua. Biar nanti orang tua yang merekam ketika kalian berlatih dan mengirimnya kepada Bapak melalui WA pribadi. Ya, silahkan kamu lakukan petunjuk tari di atas. Nomor 1, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Menengok ke kanan, menengok ke kiri. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. 1 ke kiri, 2 nengok ke kanan sambil melangkah ya. Jadi kalau kakinya kanan berarti kamu menoleh ke kiri. Kalau kaki kiri yang di depan kamu menoleh ke kanan. Gerakan selanjutnya, nah ini gerakan kedua. 1 hitungan 1 sampai 2 ya. Tuh, 3 sampai 4 diluruskan ya, seperti itu. 4, 5 sampai 6 ke kanan. Hitungan 7 sampai 8 kembali seperti hitungan 1 yang kedua. Hitung. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan ya. 1 8 1 sampai 8 4 kali. Ya, sekali lagi tetap didampingi orang tua.
Alhamdulillah sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti akan pelajaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat sirna dari muka bumi ini. Amin. Sampai jumpa. Wassalam.